Semuanya. Selamat datang dalam diskusi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart government. Perkenalkan, saya Kartika Surtiharti dari Dinas Pertanian, bertindak sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi kita kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan beberapa peserta diskusi kita kali ini. Yang pertama ada Teh Kurniah Zakiyah dari Dinas Perencanaan Daerah ya, Teh ya? Bapeda, Kak. Bapeda ya. Yang kedua, Kang Naufal. Iya. Oh iya, Ya. Kang Naufal dari Dinas Inspektorat ya? Ya, betul. Oh iya. Yang ketiga, ada Kang Purja Pidastaseli Permana dari Disnaker Trans ya, Kang ya? Ya, betul. Baiklah, kali ini kita akan membahas terkait berita yang sangat membanggakan dari Kota Karawang, yakni Pemkab Karawang raih peringkat 2 terbaik sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE juga untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen antar perangkat daerah. Nah, sekarang marilah kita mendengar pandangan dari beberapa narasumber kita terkait sistem pemerintahan yang sudah berbasis elektronik. Oke, untuk yang pertama silakan kepada Kang Naufal untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Teh Hartika. Terkait SPBE di Kabupaten Karawang, menurut saya itu hal yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Karawang dengan adanya SPBE, karena pelayanan publik untuk di dinas-dinas bisa tersampaikan secara elektronik dan lebih lebih mengefektifkan pelayanan. Setidaknya tidak ada kompleksitas pas saat pelayanan gitu. Jadi bisa terlayani dengan maksimal dan optimal dan cepat, yang penting cepat dan akurat seperti itu. Akan tetapi ada sisi yang harus kita perhatikan terkait SDM, terkait yang yang mengelola teknologi di dinas terkait seperti itu. Apakah SDM itu cukup mumpuni untuk mengelola ataupun udah benar-benar paham terkait teknologi yang mereka pakai seperti itu. Coba untuk yang lain, bagaimana pandangannya? Terima kasih, Kang Naufal. Selanjutnya kita dengarkan opini dari Kang Purja. Silakan, Kang Purja. Mungkin Baik. ada opini lain. Kalau saya pertama dengar isu tersebut, saya pertama bangga. Karena berarti kalau pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan SPBE, berarti dia akan menuju yang namanya Smart City. Ya kan? Di mana Smart City itu kan merupakan smart government, ya kan? Yang di dalamnya itu ada pelayanan publik, ya kan? Reformasinya, manajemen birokrasi yang lebih efisien, dan yang ketiga efisien masalah kebijakan publiknya. Jadi kalau saya sangat bangga dan saya akan pasti mendukung. Karena apa? Dengan diterapkannya sistem SPBE itu, ya kan? Transparan, akuntabelnya itu jelas gitu. Dari sisi anggaran itu larinya kemana, ya kan? Jadi istilahnya terkontrol tersistem. Nah, jadi dengan langkah yang, apalagi itu kan udah dasar hukumnya kan wajib ya sesuai dengan Inpres nomor 95 ya tahun 2018 oleh Pak Presiden Jokowi sendiri, bahwa kedepannya program SPBE ini harus ada gitu. Jadi semua jadi satu sistem, di mana ntar kalau pelayanan apa itu jadi lewat satu pintu, birokrasinya nggak berbelit-belit. Ya paling itu dari saya tanggapannya. Saya sangat mendukung. Terima kasih Kang Purja atas pandangannya. Selanjutnya untuk Teh Kurniah, gimana Teh pandangannya? Silakan. Menurut saya dengan nilai SPBE di Karawang yang udah lumayan baik, itu membuat saya bangga sendiri sebagai
CPNS Karawang. Terus kalau dari pandangan saya di sini gimana caranya kita untuk mempertahankan nilai indikator SPBE itu biar karena nilai kita udah baik, gimana caranya nilai kita tuh nggak turun ke bawah, dan gimana caranya untuk kita meningkatkan nilai SPBE tersebut, karena kan di sini sudah jelas kalau tujuan SPBE itu kan adalah terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien. Nanti kalau misalkan nilai SPBE kita turun, maka itu akan mengganggu terwujudnya tata kelola manajemen SPBE dan yang efektif dan efisien. Dari saya segitu aja teh. Iya, terima Ya. kasih. Baiklah, terima kasih penjelasannya. Ada yang menambahkan lagi mungkin dari Kang Noval, Kang Purja? Silakan. Ini tuh teh dari saya. Pokoknya kalau misalkan dengan SPBE itu sendiri, kan intinya mempermudah pelayanan, pekerjaan, transparan dalam hal apapun, baik itu anggaran ataupun dan yang lain. Intinya demi melayani masyarakat, kita sebagai ASN ya kan wajib mendukung program tersebut. Izin menyanggah Kang Purja. Ya, silakan. Di samping meningkatkan yang tadi Kang Purja jelaskan ya, untuk transparansi ya. Iya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian tersebut, pengawasan dari internal sendiri. Apakah secara anggaran udah betul-betul dipergunakan sepenuhnya gitu kan, ataupun intinya kinerja pengaplikasian oleh SDM di dinas masing-masing seperti itu harus benar betul-betul diawasi, karena nantinya takutnya berjalan secara mubazir, nantinya ada aplikasi tapi tidak digunakan secara efektif gitu loh, hanya cukup dijalankan pada saat itu aja, nggak berjalan jangka panjang seperti itu. Harus diperhatikan untuk pengawasannya, dan kalau bisa tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali harus ada evaluasinya seperti itu. Evaluasi, yang penting evaluasi. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, saya setuju sama Kang Noval. Karena kan namanya ini aplikasi baru ya, kita juga belum bukan baru, tapi belum terlalu nggak awam banget untuk kita yang masih baru. Jadi perlu ada pengawasan, terus juga harus ada sosialisasi, harus ada bimbingan juga. Karena dengan aplikasi yang lama aja, yang macam SIPD aja, kita masih suka banyak yang kurang tahu ini gimana dan masih banyak kendalanya gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Coba Kang Purja gimana? Kalau saya sih oke. Kalau masalah itu terutama di BIMTEK ya kan. Ya, seperti itu. Harus intinya SDM-nya. Kalau aplikasi udah oke, SDM-nya harus sesuai juga supaya bisa sinergis intinya. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan turunnya aturan tentang terkait SPBE ya, semua dinas-dinas bisa menggunakan secara efektif lah. Karena intinya harus buat menunjang pelayanan juga gitu kan, buat masyarakat juga outputnya gitu. Tapi yang harus diperhatikan itu, apakah SDM-nya sudah mampu apa belum, harus dipikirkan matang-matang gitu kan. Terkait SDM kan tentu kan teknologi udah mutakhir nih, sedangkan SDM-nya tidak mau beralih untuk teknologi terbaru kan, masih konvensional kan, susah juga untuk mempergunakan teknologi juga. Tapi buat kita generasi muda, apalagi kita yang baru-baru, mau tidak mau harus melek teknologi, harus menggunakan teknologi terbaru, karena ya untuk mewujudkan smart government. Ya, government. di tahun 2024 kan pemerintah mencanakan itu. Iya. Betul. Kita sebagai anak muda, generasi muda lah, harus seenggaknya untuk merangkul para senior kita untuk melek teknologi seperti itu. Itu yang terpenting.
Ada lagi yang lain? Ya, kalau saya cukup. Direkturnya? Oh, ya. Oke, terima kasih untuk opininya dari rekan-rekan semua. Sepertinya tema diskusi kali ini cukup menarik ya. Jadi setelah kita dengar beberapa opini terkait SPBE, kesimpulannya yaitu agar terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka harus ada tindakan yang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut, yakni dengan melakukan penataan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal, membangun SDM yang berkompeten dan inovatif berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan mungkin untuk diskusi kali ini kita sudahi dulu. Kita tutup diskusi kita kali ini dengan alhamdulillah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai moderator, kita ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.